teori-teori tentang strategi pembelajaran ini. Biasanya yang belum sertifikasi atau belum PPK masih belum mendalami lah istilahnya. Jadi seperti ini Bapak Ibu, strategi yang kita lakukan di sekolah itu rata-rata strategi makal, makali. Oke. Jujur aja lah, misalnya kayak ulun masuk kelas nih, materinya kada siap nih karena tadi lagi ngobrol-ngobrol dengan guru yang lain, kada siap lagi materi anak masuk kelas. Jadi strateginya membaca absen nih, mengiau siswa dulu setengah jam long blik, karena belajar ada siswa yang pena kelakuannya kurang bagus, memamai itu dulu. Padahal itu strategi kita supaya kita ini kada ingat materi nih. Oke. Itu termasuk apa ya Bapak Ibu? Strategi di bidang teknik kah, pendekatan kah, atau strategi di bidang metode? Oke. Nah, silakan pikirkan dulu. Siapa yang sudah bisa jawab? Dibuka mic-nya disampaikan. Iya Pak. Hah? Yuk ulangi pertanyaannya lah. Misalnya nih satu orang guru tidak menyiapkan materi, pas jam waktu masuk kelas sudah dimulai, gurunya bergegas masuk kelas supaya kada dimarahi atau supaya kada diseriki kepala sekolah. Jadi masuk kelas ini kan blank nih, materi apa lagi hari ini. Biasanya strateginya dengan membacakan daftar hadir nih, memanggil satu persatu siswa sambil mengingat-ingat dan sambil bertanya dengan si siswa kemarin pelajaran sampai mana. Nah, itu termasuk pendekatan kah, atau termasuk metode kah, atau termasuk teknik? Teknik ya lah Pak. Mungkin teknik. Oke, kalau teknik alasannya kenapa itu? Soalnya kita belum siap dalam materinya. Jadi kayak kita mengalihkan untuk materi pembelajaran yang pacar diajarkan. Jadi modelnya teknik macam-macam dulu supaya kada terlalu fokus ke materi. Oh, oke. Ini Ibu siapa namanya? Ibu Linda Yulianti. Ibu Linda. Berarti Ibu Linda Yulianti dasar berpengalaman lah di teknik itu. Kalau memarahi kada pernah Pak. Cuma kayak hendak ice breaking kah dulu sebelum kita ke materi sekolah. Oke. Itu berarti termasuk teknik pula. Baik, Bapak Ibu yang lain mungkin ada pendapat yang berbeda gitu. Silakan disampaikan dulu. Soalnya hari pertama ini kita menyamakan persepsi. Teknik Pak. Teknik juga Pak. Teknik juga. Oke, apakah sama penjelasannya dengan Ibu tadi atau mungkin ada penjelasan lain? Kenapa itu disebut teknik? Ya, jadi bisa karena apa itu teknik? Pertama untuk mengadaptasikan anak dulu. Bagaimana anak itu siap untuk belajar. Jadi kalau bahasa lainnya itu istilahnya mengulur waktu lah. Teknik mengulur waktu. Iya, sambil mempersiapkan. Iya. Ada lagi Bapak? Cukup Pak. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu secara umum itu spoiler lah. Spoiler tuh kayak cuplikan. Cuplikan apa yang akan kita pelajari di dalam mata kuliah ini yang berkaitan dengan hal-hal seperti itulah. Cuma bedanya ada teknik itu yang memang kita ngakali nih. Karena memang kebiasaan kita kurang disiplin. Ada juga teknik yang memang sudah diuji, sudah diteliti, dan teknik itu memiliki presentasi yang paling bagus pokoknya. Pokoknya teknik ini kan ada 10, anggap aja 10. Tingkatan teknik yang paling efektif yang mana nih? Itu kan ada yang meneliti, mungkin dari tim mahasiswa atau tim dosen atau lembaga penelitian. Nah, tugas kita di sini mempelajari teknik-teknik tersebut dan menganalisis teknik tersebut, teknik apa saja yang bisa digunakan di dalam pembelajaran, terutama pembelajaran di SD.
Nah, itu pengantarnya Bapak Ibu. Sampai sini adakah pertanyaan? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin Ulun menampilkan presentasi tentang strategi pembelajaran di SD. Bapak Ibu kalau yang sudah ada punya modul, silakan dibuka dulu modulnya. Modulnya yang ini Bapak Ibu, strategi pembelajaran SD edisi 2 yang sudah besar. Sudah dapat Bapak Ibu? Sudah. Bagi yang belum dapat mungkin bisa di list Bapak Ibu. Belum, Pak. Belum dapat. Oke. Kalau belum dapat di list lagi di grup WA nama dan name dan mata kuliah apa aja yang belum dapat. Baik. Coba diperhatikan apakah sudah muncul materi yang Ulun tampilkan. Belum, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Sudah muncul kan di tempat Pian? Belum. Sudah. Ya, sudah. Muncul, Pak. Sudah. Ya. Baik, disimak baik-baik Bapak Ibu lah, karena di akhir materi ini kita akan ada kuis dan diskusi. Jadi judul mata kuliah kita strategi pembelajaran DSD dengan kode mata kuliah PDGK 4105. Modul ini berisikan 12 modul dan ada beberapa kegiatan belajar. Rata-rata kegiatan belajar di modul ini 2-3 kegiatan belajar. Jadi setiap kegiatan belajar itu membahas materi yang berbeda-beda. Nah, untuk materi yang pertama ada yang namanya capaian kuliah. Nah, capaian kuliah ini secara umum ini mirip aja capaian mata kuliah ini hampir semuanya kalau di SD itu. Kalau kemarin kan mata kuliah pembelajaran PKN SD. Hari ini mata kuliah strategi pembelajaran SD. Capaian umum mata kuliah ya dapat menganalisis secara menyeluruh tentang hakikat pembelajaran di SD. Itu yang secara umum. Tapi ada yang secara umum capaian pembelajaran. Pas pian mempelajari mata kuliah ini, yang kira-kira harus pian pahami. Yang pertama, pian mampu nih menjelaskan hakikat strategi pembelajaran, terus menjelaskan karakteristik pembelajaran di SD, terus menjelaskan model pembelajaran, prosedur pembelajaran, kriteria pemilihan media pembelajaran, serta menerapkan keterampilan dasar mengajar, kegiatan remedial, pengayaan, pengelolaan kelas, disiplin kelas, dan pembelajaran yang efektif. Sepertinya pembahasan tentang capaian umum pembelajaran ini simpel aja Bapak Ibu lah. Menurut ulun pribadi, rata-rata guru itu sudah menguasai hal-hal yang demikian. Nah, ulun ulangi, rata-rata guru sudah menguasai hal-hal yang demikian. Jadi fasilitas kita kuliah ini yang pertama tujuannya memang untuk menambah dan merefresh istilahnya pengetahuan kita tentang teori-teori yang berkaitan dengan strategi pembelajaran. Yang kedua, untuk menerapkan pola belajar agar dapat menyelesaikan mata kuliah ini dengan nilai yang terbaik. Nah, secara umum dari ulun tujuannya adalah seperti itu. Masih kedengaran Bapak Ibu? Masih, Pak. Kalau kedengaran mudah-mudahan masih jelas. Selanjutnya ada yang disebut capaian pembelajaran khusus. Bapak Ibu sambil dibukalah mata kuliah. Sambil dibuka modulnya, di modul itu ada halaman 1.3. Halaman 1.3. Halaman 1.3 kan Bapak Ibu. Oh, maaf 1.4.
Nah, di situ sebenarnya ada pendahuluan. Misalnya di pendahuluan eh, ada kan bacaannya di situ. Sudah dibuka Bapak Ibu? 1.4. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Mohon satu orang membacakan pendahuluan sampai alinea habis itu. Oke, sudah. Dibaca sampai dari alinea Pak. Sampai satu alinea aja dulu. Seperti telah kita pahami bahwa tugas Mohon bantuan dengan Bapak Ibu yang lain. Ya, Ibu yang membacakan ini kurang suaranya putus-putus lah. Kayak. Oke. Ya, Kalau Pak. kedengaran lah suara ulun, Pak. Oke. Oke. Seperti telah kita pahami bahwa tugas utama guru ialah mengajar, yang berarti membelajarkan siswa untuk mencapai tujuan tertentu atau kompetensi. Tujuan atau kompetensi tersebut telah dirumuskan dalam kurikulum yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan proses pembelajaran. Persoalan berikut adalah bagaimana melaksanakannya di dalam proses belajar mengajar atau proses pembelajaran agar tujuan atau kompetensi yang diharapkan tercapai. Dalam proses pembelajaran yang menjadi persoalan pokok ialah bagaimana memilih dan menggunakan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran menentukan jenis interaksi di dalam proses pembelajaran. Strategi pembelajaran yang digunakan harus menimbulkan aktivitas belajar yang baik sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. Terima kasih banyak Ibu. Ini kan selanjutnya ada tuh kata-kata. Berkaitan dengan itu, dalam modul ini akan didiskusikan hakikat dan pemilihan strategi pembelajaran. Setelah selesai mempelajari modul ini, Bapak Ibu diharapkan memiliki kemampuan. Nah, kemampuan yang Bapak Ibu itu diharapkan ada 4. Bisa dibaca Bapak Ibu situ. Yang pertama, menjelaskan konsep dan prinsip belajar dan pembelajaran. Yang kedua, menjelaskan perbedaan pendekatan strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Yang ketiga, menjelaskan faktor-faktor penentu dalam pemilihan strategi pembelajaran. Dan yang terakhir, mengidentifikasi strategi pembelajaran berdasarkan berbagai pertimbangan. Nah, kenapa di sini ulun tampilkan capaian pembelajaran khusus? Dari yang ulun timbang-timbang, ulun pilih-pilih, menurut ulun pribadi, yang paling utama dipelajari di dalam modul 1 ini adalah perbedaan pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Makanya di awal-awal tadi kan ulun bawa pian-pian untuk mengatakan nih apakah yang ulun lakukan tadi termasuk apa itu strategi kah, teknik kah, atau pendekatan. Kenapa kita mempelajari khusus itu aja? Karena kalau hanya keempatnya mungkin tidak sempat. Nah, oleh karena itu yang 3 macamnya itu pian melaksanakannya dengan belajar mandiri. Belajar mandiri dari UT ada beberapa cara, misalnya membaca modul, mengisi atau menjawab tes formatif, mengikuti tutorial online, mengikuti tayangan-tayangan atau video-video dari UT yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Ada juga tips belajar membaca cepat, tips belajar berkelompok, dan lain sebagainya. Intinya Bapak Ibu harus memiliki kemampuan belajar mandiri. Nah, kemampuan pian-pian itu biasanya terpendam di dalam diri pian, sehingga harus dibangkitkan kembali. Salah satu cara membangkitkan kemampuan-kemampuan itu dengan cara diberi tugas, nah, salah satunya, dan diatur jadwal perkuliahan. Setahu ulun seperti itu. Nah, oleh karena itu kita memiliki jadwal perkuliahan seminggu sekali di masing-masing mata kuliah. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan?
tes. Masih kedengeran? Kedengaran, Pak? Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu lah. Menjelaskan perbedaan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Tolong beri gambar sedikit. Misalnya di dalam strategi itu ada yang namanya pendekatan. Ada juga yang namanya strategi itu sendiri. Adanya namanya metode, ada teknik. Kalau kita tidak bisa membedakan antara 4 macam ini, saat kita melaksanakan ujian, anggap aja ujian, nanti diberi gambaran kasus, Bapak Ibu akan diarahkan ini termasuk metode kah, termasuk teknik kah, atau termasuk pendekatan. Misalnya nih, ada anak di kelas ulun lah, melakukan tindakan pencurian. Yang dicurinya adalah mainan temannya sekelas. Setelah diadakan sidak di kelas nih, tidak ada yang mengaku. Tetapi guru sudah mencurigai anak tersebut. Teman-temannya mencurigai anak tersebut. Lalu guru memanggil anak tersebut ke ruang BK misalnya. Di situ diadakan pertanyaan secara mendalam dengan cara-cara yang lemah lembut dan tidak memponis. Nah, itu termasuk apa Bapak Ibu? Apakah pendekatan atau strategi, metode atau teknik? Pendekatan. Pendekatan. Ya, alasan. Pendekatan. Inggih kayaknya Pak. Apakah ada yang memilih metode atau teknik? Inggih. Baik. Nah, yang ulun sampaikan tadi itu refleks dari ulun lah berdasarkan pengalaman yang ulun baca. Bukan ulun sendiri yang mengalami, tapi pengalaman yang ulun baca. Nah, jadi Bapak Ibu, yang namanya mahasiswa kan biasanya tugasnya esai. Kalaupun gak ada esai, pasti soal pilihan gandanya itu berbasis HOTS. Biasanya soal cerita atau soal-soal tentang deskripsi lah. Soal-soal yang berkaitan dengan pembelajaran yang isinya itu memang kita harus memahami makna dari masing-masing kata di dalam. Suara bapaknya kedengaran. Halo, masih kedengaran? Masih. Halo? Nah, jadi Bapak Ibu perlu diingat bahwa jikalau nanti Bapak Ibu melaksanakan tugas, entah itu tutorial wajib atau ujian akhir semester, biasanya pertanyaannya itu analisis. Misalnya disampaikan suatu cerita, mesti putus-putuskan. Ulun coba tes. Sudah bagus. Bagus Pak. Sudah, Pak. Bagus, Pak. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ulun ulangi sekali lagi lah. Setiap yang soal atau ujian akhir semester di mahasiswa biasanya studi kasus. Kita baca kasusnya, terus kita arahkan kasus ini arahnya kemana. Seumpamanya ada pilihan jawaban, alhamdulillah. Cuma kalau tidak ada pilihan jawaban, Bapak Ibu harus menuliskan jawabannya sendiri. Itu yang berkaitan dengan strategi pembelajaran di SD. Ulun kembali tampilkan PowerPoint-nya. Kelihatan PowerPoint-nya?
Kelihatan, Pak. Baik. Itu secara khusus yang akan kita pelajari pada modul 1 ini adalah Bapak Ibu bisa membedakan antara pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Nah, Bapak Ibu bisa lihat gambar ini gambar apa ya? Gambar lapangan bola. sepak bola. Lapangan sepak bola. Oke. Strategi bola. Ya Pak, apanya Pak? Oke. Kalau bapak-bapaknya mungkin paham lah. Formasi sepak bola. Oke. Kalau formasi gak ada jawab. Nah ini contoh apa istilahnya lah? Bola serangan. Oke. Contoh pola atau strategi lah. Jadi yang biru ini adalah tim musuh. Yang hitam ini tim kita, baca. Jadi di tim kita itu ada pemain bertahan 3 orang nih, RCB, CB, dan LCB. Seumpamanya bolanya itu ditempatkan di LCB. Maka LCB itu mempunyai pilihan 4 macam untuk mengoper. Pertama ke back tengah, yang kedua ada ke gelandang kiri, ke kiper, dan ke back kiri. Nah, itu pilihan. Kalau pilihannya. Nah ini termasuk teknika, termasuk strategika, termasuk pendekatan atau metode. Teknik. Kenapa bisa disebut teknik, Bapak? Karena bisa memilih kemanapun sesuai apa ya, yang paling pas gitu lah, mengopernya kemana. Jadi banyak teknik itu bisa dilakukan mana apa ya maksudnya. Teknik itu bisa usaha bahasanya apa? Salah, nah itu. Makanya kita harus membaca buku lagi gitu nah. Walaupun di pikiran kita itu paham nih. Itu yang ulun maksud di dalam mata kuliah inilah Bapak Ibu lah. Kita lanjut ke gambar berikutnya. Nah, dari gambar ini mungkin Bapak-bapak sudah paham, kalau Ibu-ibu masih kurang paham. Nah, jadi Bapak Ibu, ini posisi bolanya di yang ada lingkaran warna oranye di tengah itu. Jadi salah satu seorang gelandang tengah mengoper ke depan atau area daerah lawan dengan cara long pass atau truk pass, ujar kita itu umpan lambung, tapi tujuannya ke depan. Ini kan garis melengkung ini artinya umpan lambung. Nah ini termasuk cara kah, termasuk teknika, termasuk pendekatan kah, atau metode? Yo Ibu, kita refreshing aja dulu sambil melihat bola. Metode, Pak. Metode. Oke. Kira-kira kalau metode apa alasannya itu? Karena si pemegang bola ini ada beberapa pilihan umpan, Pak. Ada metode long pass, ada bisa terombusan bawah, Pak. Jadi metode yang dipilihnya itu adalah long pass tadi, Pak. Iya, terima kasih Pak. Kita lanjut ke gambar berikutnya aja lah. Kalau ini apa ya? Langsung aja. Teknik. Teknik Ya. apa? Oke.
Ibu-ibu mah adakah yang kira-kira punya pendapat nih? Secara umum aja. Bapak-bapaknya sudah paham dah nih. Kalau ibu-ibu bang, Teknik ya teknik mantap ibu, suka bola aja bu. Oke. Kita simpulkanlah yang terakhir ini namanya teknik menendang atau mengontrol bola. Nah, teknik lah. Ya. Ini analogi ulun aja Bapak Ibu lah. Yang paling mudah menurut ulun analoginya dengan bola. Cuma mungkin Bapak Ibu punya analogi lain yang mungkin mempermudah Bapak Ibu dalam mempelajari strategi pembelajaran ini. Nah, setelah analogi kita baru membacakan arti-arti tersebut. Bapak Ibu langsung buka halaman 1 titik berapa nih? Kegiatan belajar 2. 1.23. Modul 1 halaman 1.23. Bisa dibacakan Bapak Ibu. Kalau tidak bisa membaca di buku, bisa dibacakan yang ada di slide PowerPoint. umum kesempatan atau cara cara terhadap Kita tunggu Bapak Ibu nih lapis suaranya. Mungkin Suaranya gantian aja kelapis, Bapak. nggak jelas. Bisa. terlalu semangat. Semangat mana ibu-ibunya? Yang berikutnya apa? Oke, yang berikutnya strategi. Strategi pelajaran menurut Joni 1992-1993. Strategi adalah ilmu atau kiat di dalam memanfaatkan segala sumber yang dimiliki dan atau yang dapat dikerahkan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Tip dosen MKDK kurikulum dan pelajaran adalah kegiatan guru untuk memikirkan dan mengupayakan terjadinya konsistensi dan aspek komponen pembentukan sistem pelajaran dari aspek Berarti terpotong sedikit Pak, konsistensi dan ya sudah Pak, ya sudah. Oke. Ulunnya nak mengirim penyetu screenshot ini ke WA. Sebentar Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada yang punya laptop, bisa di screenshot hasil screenshotannya itu ke WA grup 1 atau 2 orang, jangan usah banyak-banyak. Namanya pas ulun lagi presentasi, ulun menampilkan PowerPoint, kan di laptopnya ada print screen, nah screenshot itu kirim ke WA grup. Oke, ulun lanjutkan Bapak Ibu. PowerPoint. Selanjutnya ada yang namanya metode pembelajaran. Silakan kita baca Bapak Ibu. Metode pembelajaran, metode Joni 1992
1993. Metode adalah berbagai cara kerja yang bersifat relatif umum yang sesuai untuk mencapai tujuan tertentu. Maka bisa dikatakan bahwa metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Sedangkan teknik pembelajaran merupakan wujud konkret dari penggunaan metode, strategi, dan pendekatan pembelajaran. Dalam teknik pembelajaran, kita dapat mengetahui metode, strategi, dan pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran. Baik, terima kasih Bapak. Kita ulangi 2 kali. Nah, kita baca ya. Sebenarnya kalau yang ulun pribadi membaca, pasti ulun tinggal menurut Joninya ini. Langsung aja kita ke pendekatan pembelajaran kayak itu aja. Tapi kenapa harus dibuat nama Joninya ini? Untuk melatih Bapak Ibu, untuk melatih ulun juga, setiap teori atau setiap pernyataan yang kita kemukakan harus berlandasan pada teori yang ada gitu. Misalnya kan di sini yang diambil adalah dari bukunya Joni tahun 1992. Maka usahakan jangan ditinggal lah pencetus atau pemikir pertamanya itu. Harusnya kalau untuk memahamkan Bapak Ibu cukup tentang pendekatan pembelajaran adalah gitulah. Nah kalau hanya seperti itu, kita membuka di Google pun langsung dapat, bisa buka di Google misalnya. Ini masih terbagi kah? Oh sudah tutup. Perlu buka Google kelihatan nggak Bapak Ibu? Masih di PowerPoint, Pak. Masih di PowerPoint. Nah, misalnya ini itu metode pembelajaran. Biasanya ada paling aktif ini. Nah, yang belum tandai biru. Biasanya orang-orang kita di Indonesia ini lebih mudah mempelajari dengan hal yang seperti ini. Misalnya kan sini metode pembelajaran adalah cara-cara yang dilakukan untuk membantu proses belajar berjalan efektif dan efisien. Metode ini digunakan oleh pendidik mencoba menggunakan beberapa metode pembelajaran atau menggabungkannya. Nah, ini kan kata-kata simpulan dari berbagai teori, kurang lebih seperti itu. Jikalau Bapak Ibu mengambil kata ini, dibuat deskripsi atau di karya ilmiah, maka Bapak Ibu bukan mengambil dasar dari kata-kata atau dari pernyataan tim ahli lah. Maka ulun tadi menyiasatinya tetap di buku ini dipakai menurut Joninya ini. Jadi kan menurut Joni sampai kajian. Lalu pian tambahkan lagi yang dapat di Google tadi. Metode pembelajaran adalah cara-cara, kurang lebih seperti itu. Dari beberapa modul yang ulun dapatkan di UT, kebanyakan itu teori atau pernyataannya itu dengan kalimat-kalimat atau kata-kata yang kurang apalah, kurang mengarah lah atau masih terpulalit kan orang Banjar tuh. Itu pengen baca. Tanya masih apa lah bahasa kitanya? Masih bisa diuraikan. Jadi masing-masing kalimat atau kata di dalam pernyataan ini masih bisa diuraikan, masih bisa disederhanakan.
yang paling sederhana tadi kita mau ke Google kayak ini. Nah, cuma kita tetap mengikuti kata-kata yang ada di dalam teori tadi. Jadi pendasaran daripada teori kita adalah tim dosen, umpamanya. Atau tim dosen lagi dasarnya dari Joni. Lalu kita sampaikan pernyataan kita, mungkin dari copy paste, apa namanya, atau memodifikasi kata-kata yang ada di blog orang lain dengan maksud itu adalah pemahaman kita pribadi. Nah, seperti itu Bapak untuk penjelasan metode-metode tadi. Masih terdengar jelas Bapak Ibu suara lu? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke. Ya, sampai sini apakah ada pertanyaan? Oke. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Baik. Ulun ini kan termasuk orang yang ketujuh mempelajari dan memprotes atau mengkritik lah bukunya orang lain. Misalnya kan di buku ini menurut pemahaman ulun susunannya ada rapi. Susunan kada rapi itu kata-katanya terlalu luas atau mungkin sepuntal-puntal atau banjar itulah. Jadi ulun ini kan wah, masa seorang profesor atau seorang peneliti lah istilahnya membuat buku kayak ini benar. Belum sampai ulun sampaikan itu muncul lagi pemahaman di pemikiran ulun. Nah, oleh karena itulah ulang, kalau kita menganggap karya orang lain atau terbitan orang lain itu kurang bagus, maka kita disuruh membuatnya sendiri. Itu yang disebut dengan modul. Nah, kalau Bapak Ibu yang sudah ada menerapkan kurikulum merdeka, RPP-nya Bapak Ibu itu nantinya disebut di update lah istilahnya, namanya modul. Pian susun lah situ dari berbagai teori, dari berbagai buku, pian-pian membuat modul yang mudah pian pahami, yang mudah orang lain pahami. Makanya ada beberapa MGMP atau KKG yang menurut ulun aktif lah, entah dia ada yang danai atau memang inisiatif sendiri. Ada yang membuat modul, ada bahkan yang membuat buku. Ternyata setelah ulun pelajari, membuat buku itu mudah karena tanpa ada pengetesan. Nah, oleh karena itu, apabila pian membuat karya ilmiah, usahakan jangan buku rujukannya. Oke. Jangan buku apa yang ditiru rujukannya. Ini kan modul. Modul ini rujukannya buku. Misalnya buku siapa itu nah jadi acuan. Kalau karya ilmiah, misalnya skripsi atau karya atau best practice dan lain sebagainya, pian memakai jurnal. Jurnal itu biasanya kada banyak bab-babnya. Cuma jurnal itu sudah diuji. Nah, itu bedanya. Jadi kata-kata yang jurnal itu bukan pernyataan salah satu orang saja, tapi pernyataan yang sudah diujikan. Kalau sudah berbentuk jurnal, biasanya sudah diujikan minimal skripsi. Itu jurnal. Itu berkaitan dengan teknik penulisan dan teknik pemahaman daripada buku Bapak Ibu. Jikalau di kelas nih ulun tanyakan siapa yang kada paham atau pernyataannya sama dengan ulun bahwa buku atau modul ini kata-katanya terpuntal-puntal sehingga susah untuk dimengerti. Ya kan? Sama kada? Menurut ulun susah untuk dimengerti kata-katanya. Sama. Yang pasti tebal dulu. Tebal ini merusak psikologis gitu. Yo, lah. Malah tebal. Belum baca, Pak. Setebal ini nah, ini merusak psikologis kita belum belajar ini. Setebal ini apa nama materinya? Buka selembar. 12 modul, populer sama baca. Nah,
Harusnya mulai buku ini tipis-tipis aja ya lah. Penyegasan penghargaan Lihatkan gimana? dulu. Iya. Wah, si Profesor Sianu maulah buku kandal benar karena keren juga lah. Dari isinya kan itu jelas atau ada itu jelas. Nyaman kita ngomen lah. Coba jauh ulah seorang itu. Nah, itu tujuannya Bapak Ibu. Kita pelajari, kita baca, yang sederhanakan kata-katanya yang pinamumit-rumit itu. Seolah ulun paham, ulun percaya pian paham dengan kata-kata yang walaupun tingkatan tinggi di situ. Ada aspek-aspek, ada komponen dan sebagainya. Kata-kata yang kakak itu kan tinggi itu bahasanya. Berarti sudah setara bubuhan pengamat politik lah, atau setara bubuhan aktivis-aktivis di Indonesia kata-kata yang kayak ini. Nah, untuk diskusinya, mana tadi? Coba Ibu. Satu titik 22. Nah, oke. Belum ketik aja kan supaya terbaca semuanya lah. Diskusi kelompok, diskusi kuliahan, kuliahan, Baca Bapak Ibu. Tidak ada tampil, Pak. Oh, ada tampil kah? Minggir, belum ulangi lagi.
Oke, tampil Pak. Silakan. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, tugas kalian menjawab pertanyaan ini dalam waktu 10 menit. Jawabannya diketik lalu dikirim ke meeting chat. Nah, jawaban yang menurut Ulun lengkap dan tulisannya mudah dipahami akan Ulun minta untuk membacakan di Zoom ini. Tulis tangan ke Pak di buku. Langsung diketik aja Bu di HP kah, pian di laptop kah. Di PowerPoint kita ini kan ada apa namanya? Di Teams kita ini ada kolom chat lah. Ada Pak. Ada, nah ketiknya di situ. Ini Ulun cobain lah kolom chatnya lah. Misalnya nama Herman. Yang obrol. Ini misalnya 00000. Jawaban. Metode yang pernah dilakukan adalah itu contoh dari Ulun lah. Oke, temanya atau kasusnya boleh apa aja? Ada mesti kasus yang sama supaya bervariasi. Menurut Pian, tema apa yang pernah Bapak Ibu lakukan? Misalnya temanya tadi kan metodenya tentang pencurian kan tadi. Pembelajaran tentang kriminal, pokoknya temanya itu. Terus terang aja temanya apakah? Yang jelas pertanyaannya seperti yang ditampilkan di PowerPoint. Pertanyaannya masih tampil Bapak Ibu? Masih Pak. Ya, pertanyaannya masih tampil. Oke. Terus kiriman Ulun di meeting chat terbaca? Oke, terbaca Bapak Ibu lah. Kalau tampil dan terbaca, silakan Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu jawab. Ulun tunggu sekitar 10 menit. Di layar cuma terbaca 2 pertanyaan, Pak.
Pak, ini menjawabnya langsung di forum chat ini ke Pak. Pak, Iya, sama bingung mengirimnya kemana soalnya pakai HP. Langsung di obrolan ini kah? ya udah Iya, tahu. kalau di HP itu Makanya tulisannya ada obrolan. Loh. Oke. Oh, Ulun mau pandai tadi salahnya punya ulun nanti. iya. Oke. Terima kasih Pak. Kan ada contoh ulun ngirim chat. Kalau di komputer tulisannya meeting chat, kalau di HP mungkin tulisannya obrolan. Oh, Rapat iya. obrolan kalau nggak salah. ini membahas Oke. Biasanya ini itu membahas banyak di karakter bisa di obrolan Oke. Kalau anak kontes ketik aja lu titik biasanya. Oh, udah dikirim. Sudah paham Bapak Ibu lah? Ya, silakan dikerjakan. pertanyaannya yang 4 di layar Pak. Pertanyaan di layar itu macam.
Ya Abah, malah yang anu na forum chat.
Baik, sudah 10 menit. Kita mulai dari yang pertama kali mengirim aja Bapak Ibu lah. Ibu Hasmilawati ada? Halo Ibu Hasmilawati. Kedengaran nggak Pak? Ya, dengar. Silakan Ibu dibacakan pengalamannya, mungkin lebih lengkap daripada yang ditulis. Langsung kita diskusikan. Ya, mohon izin Pak menjabarkan. Yang pertama adalah pendekatan konseptual mencontohkan di dunia nyata. Di sekolah ulun ada yang namanya kita belajar menghargai waktu dalam soal asar. Jadi anak-anak diminta untuk bisa menghargai waktu, datang untuk tepat waktu. Itu yang kami terapkan di sekolah Pak. Strategi pembelajaran apa yang pernah Bapak lakukan? Kalau strateginya, ulun menggunakan scientific learning. Itu dengan cara meminta peserta didik untuk lebih aktif dalam mengamati misalnya materi pembelajaran dan merumuskan masalah yang ada di materi tersebut. Misalnya ulun memberikan satu materi tentang jam, jadi anak-anak bisa berdiskusi Pak, bagaimana cara menghargai waktu lebih lanjut seperti itu. Nomor 3, metode pembelajaran apa yang pernah Bapak? Kalau metodenya, ulun menggunakan metode diskusi kelompok Pak. Misalnya jam berapa kamu bangun dari tidur, mereka bisa saling berdiskusi dengan teman-temannya yang lain. Tekniknya biasanya menggunakan ceramah, ya, biasanya memberi penjelasan kepada anak ataupun gambaran cara kita disiplin waktu. Mungkin itu Pak dari ulun. Terima kasih banyak kepada Ibu Hasmilawati. Ya. Selanjutnya Ibu siapa yang sudah? Ibu Nur Anissa ada? Ibu Nur Anissa. Ibu Nur Anissa, silakan disampaikan langsung. Halo Ibu Nur Anissa. Halo Ibu. Bu Nur Anissa masih bergabung, masih menyimak. Kalau gitu kita lanjut ke jawaban berikutnya, yaitu Ibu Bapak Nasrul Amin. Silakan Bapak Nasrul Amin sampaikan. Silakan Pak Nasrul Amin. Pendekatan yang saya lakukan di sekolah adalah dengan cara memberikan gambaran. Di sini tentang mata pelajaran kelas 5 Pak, yang tentang kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Saya memberikan contoh nyata yang ada di sekitar, yaitu kegiatan produksi, proses pembuatan kue, distribusi, pengantaran hasil pasar ke toko pasar, dan ada kegiatan konsumsi. Konsumsinya itu adalah mengkonsumsi kue. Lalu saya memberikan contoh, lalu meminta siswa untuk memberikan masing-masing dari kegiatan ekonomi tersebut, yaitu konsumsi, distribusi, produksi, konsumsi, dan distribusi tadi. Masing-masing siswa memberikan satu contoh. Yang kedua itu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang saya gunakan di sekolah adalah dengan cara membuat PowerPoint tentang materi yang diajarkan, dan di dalam PowerPoint tersebut dimuat foto dan video agar siswa lebih tertarik untuk mengikuti pelajaran. Yang ketiga, metode yang saya gunakan ini
setiap kali pertemuan berganti-ganti Pak, seperti ada ceramah, diskusi, tanya jawab, dan tugas kelompok dan lain-lain. Teknik pembelajaran yang saya lakukan di rumah, yang saya lakukan di sekolah menggabungkan semua metode tadi. Misalnya dalam satu pembelajaran ada ceramah, diskusi, tanya jawab, kerja kelompok, eksperimen, menyesuaikan kemampuan dan ketersediaan peralatan yang dimiliki oleh sekolah. Terima kasih. Oke, untuk Bapak Azrul, mungkin bisa diulas kembali tentang strategi, Pak. Di sini kan tadi disampaikan bahwa strategi yang Pian lakukan adalah menggunakan atau membuat PowerPoint tentang materi yang diajarkan. Nah, ini termasuk strategi atau media, Bapak? Media. Media apa lah? Iya. Media Pak. Oh, betul. Media. Nah, jadi mungkin strateginya yang seperti apa gitu. Ini bukan menyalahkan Bapak lah, cuma konteksnya gitu terlalu nampak bahwa ini ada perbedaan antara strategi dengan media gitu. Strategi di sini Pak, ini kan menampilkan media pembelajaran yang menarik untuk diikuti oleh siswa. Jadi strateginya ini kadang kan siswa kita itu tidak memperhatikan, ada yang nakal, ada yang berbicara sendiri. Jadi salah satu strategi yang ulun gunakan di sekolah itu menampilkan media pembelajaran yang menarik sehingga dia tidak melakukan hal-hal yang di luar pembelajaran. Seperti itu mungkin Pak. Iya, terima kasih banyak Pak Nasrul Amin. Nah, di sini ulun sampaikan dulu lah. Bukan menyalahkan atau menganggap pernyataan Bapak Ibu tidak benar. Karena tujuan daripada pembelajaran kita pada modul pertama ini untuk dapat membedakan antara strategi, pendekatan, teknik, dan juga metode. Supaya jangan disamakan lah kurang lebih seperti itu. Kan masing-masing mempunyai definisi dan arti yang sama. Biasanya kita sudah paham nih, kita paham oh ini strategiku, ini teknikku, ini pendekatanku. Cuma kalau di dalam tulisan itu nampak biasanya perbedaan antara teori yang ada tadi. Mungkin bisa dilanjutkan lagi kepada Bapak Ibu yang lain. Bapak Muhammad As'ad kayaknya lah yang lebih dulu mengirim. Bapak Muhammad As'ad ada? Silakan Bapak. Ada Pak. Oke. Kedengaran jelas Pak. Ya, kedengaran jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Pun nama Muhammad As'ad, NIM 8 ini terkait pembelajaran Pak. Kalau pembelajarannya ulun kan yaitu tentang penjelasan tentang pohon keluarga di kelas 4. Jadi pendekatannya yaitu deduktif dari umum ke khusus, strateginya ekspositori, metodenya demonstrasi dan kerja kelompok. Adapun penjelasannya ada di teknik. Yang pertama yaitu pendekatan deduktif umum ke khusus tadi. Jadi ulun sebagai guru mengarahkan siswa dari umum tentang semua orang itu dilahirkan dan memiliki ayah ibu, lalu mengarah makin ke khusus, akhirnya ke keluarga siswa masing-masing. Lalu kemudian strategi memakai ekspositori atau guru yang menyiapkan bahan-bahan untuk pembelajaran. Jadi ulun membagikan kertas pohon keluarga dan gambar anggota keluarga siswa, lalu siswa diminta memotong, menempel dan menyusun, lalu memberi nama anggota keluarganya. Selanjutnya yang terakhir yaitu metodenya, ulun memakai demonstrasi dan kerja kelompok. Jadi siswa mengerjakan berkelompok
lalu menjelaskan, mendemonstrasikan di depan kawan-kawan semua. Mungkin itu dari ulun, Pak. Terima kasih banyak Bapak Muhammad As'ad. Sekilas tidak ada miss lah antara pertanyaan dengan jawaban Bapak. Ini memang pernah Pian lakukan atau tadi sempat menggoogle dulu gitu dan mencocok-cocokkan istilah-istilah ini dengan yang Pian lakukan, atau memang Pian sudah tahu sebelumnya istilah ekspositori, demonstrasi dan lain sebagainya? Kalau itu Pak, ulun ini pernah dilakukan, tapi istilahnya yang kurang tahu. Jadi tadi baru saja cari. Nah, ulun tahan dulu sampai di sini Bapak Ibu lah. Nah, jadi bahan strategi sendiri ada jenisnya ya Bapak Ibu lah. Metode sendiri ada jenisnya. Pendekatan ada jenisnya, teknik pun ada jenisnya. Di dalam modul yang kita baca ini, di dalam sini tidak dijelaskan secara rinci jenis-jenis tersebut. Nah, oleh karena itu, mau tidak mau kita mencari di sumber lain. Yang paling mudah itu yang buka Google. Yang paling mudah buka Google. Bisa jadi Bapak Ibu sambil diketik. Hanya Pian mengetik di situ strategi pembelajaran jenis aja lah. Jenis strategi pembelajaran. Biasanya ada muncul. Misalnya di sini strateginya ada discovery learning atau DL, atau inquiry, atau problem based learning PBL. Ada juga project based learning. Nah, itu salah satu strategi yang sering dilaksanakan di Indonesia. Ada lagi strategi lain yang jarang lah. Itu namanya scientific. Nah, ini jarang pembelajaran ilmiah ini. Di SMA pun jarang di Kedengaran suara ulun Bapak Ibu? Iya, kedengaran Pak. Ulun matikan lah PowerPoint-nya, ulun bacakan di sini. Tunggu ingat. Nah, ini yang paling umum seperti ini. Ini namanya strategi. Jadi yang Bapak siapa tadi sampaikan strateginya menggunakan PowerPoint. Oke, itu benar menggunakannya. Cuma itu termasuk yang mana Mas Tulen? Sebenarnya kan tadi termasuk discovery kah, termasuk inquiry kah, termasuk problem based learning kah, project atau scientific. Secara umum ini yang sering dilaksanakan untuk strategi. Kalau metode apa? Metode di atas ini. Nah, ini metode lebih mudah kan baca di sini. Metode pembelajaran yang bisa dipilih dari konsep strategi pembelajaran adalah 1. Ceramah, 2. Diskusi kelompok, 3. Demonstrasi, 4. Simulasi, 5. Pengalaman lapangan, 6. Mind mapping, 7. Drama dan lain-lain. Ini metode dan strategi. Ada lagi satu, apa lagi? Setelah metode dan strategi, teknik. Apa di sini teknik? Kita ketik lagi di Google. Jenis teknik pembelajaran. Teknik ini mirip dengan metode. Nah, pertama misalnya teknik ceramah, diskusi, tanya jawab, pemberian tugas, penemuan, inquiry, karya swasta, eksperimen. Jadi susah membedakan teknik ini dengan teknologi. Nah, ada kata-kata ini. Metode pembelajaran lebih bersifat prosedural. Misalnya prosedurnya berisi tahapan tertentu, sedangkan teknik adalah cara yang digunakan, yang bersifat implementatif dengan perkataan lain. Metode yang dipilih masing-masing itu adalah sama, tapi mereka menggunakan teknik yang berbeda. Oke, itu bedanya metode dengan teknik malah. Umpamanya Bapak tadi menggunakan teknik problem based learning, tapi metodenya lain. Jadi metodenya dengan ceramah,
Diikut dengan tugas kelompok. Cuma sama-sama pada problem based learning namanya. Yang terakhir ada yang namanya pendekatan. Kalau pendekatan kita tidak terlalu memakai itu di dalam sini. Yang paling penting dari 3 strategi apa, teknik apa, metode itu apa. Oh, bukan aja. Lo pelajari muka Google aja namanya. Kan di sini tugas ulun jadi tutor, membantu pian mengerjakan atau mempelajari modul ini. Di modul ini menurut ulun kurang lengkap isinya, kurang rinci. Jadi mau tidak mau kita membuka referensi lain, yaitu yang paling mudah tadi di Google. Yang paling kada kita itu samakan pemahaman nih. Pokoknya di dalam modul ini ada tulisannya teknik. Teknik itu ujar modul sini adalah bentuk atau wujud konkret dari penggunaan metode, strategi, dan pendekatan. Jadi kalau sudah kita melaksanakan metode, kita sudah melaksanakan strategi dan pendekatan, muncul kan kelihatan pembelajaran itu. Nah, itu bisa disebut teknik jadinya. Kalau sudah ketiganya, baru disebut teknik. Teknik apa yang digunakan? Jarang. Teknik apa? Yang paling banyak itu dibahas adalah strategi dan metode. Ada lagi kata-katanya, Bu, Bapak Ibu, kalau belajar di Bapak Ibu PPG lah, atau kada PPG pun atau ikut seminar dan lain sebagainya. Ada yang namanya model pembelajaran. Apalagi model nih. Apa bedanya model pembelajaran dengan teknik tadi? Apa yang dimaksud dengan model pembelajaran? Biasanya ini yang sering tepuk huruf atau sering tertukar. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pembelajaran, yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan belajar, yang menyangkut sintaksis, sistem sosial, prinsip reaksi, dan mendukung. Ada lagi pemahamannya seperti ini. Model pembelajaran merupakan suatu kerangka konseptual, cuma tambahannya ada mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Jenis lah lagi. Kalau model itu pengertian itu jenisnya Pak. Jenis model pembelajaran. Mirip aja pulang lah lawan teknik tadi lah, lawan strategi. Caranya berbasis masalah, problem based learning, model pembelajaran kooperatif learning, model project. Nah, mirip seperti lawan strategi tadi. Yang kita tanyakan bedanya apa? Perbedaan antara model dengan strategi pembelajaran. Terbaca Bapak Ibu masih yang belum skip di sini? Yang belum skip di Google ini terbaca lah. Saya ini ada orang menulis perbedaannya. Iya terbaca. Nah, ulun kadang membacakan, ulun apa ya istilahnya lah, memberi arahan bagaimana untuk membandingkan lah istilahnya antara buku dengan web atau buku dengan blog atau artikel atau jurnal dan referensi lainnya. Di buku PKN atau di buku strategi ini, keduanya itu biasanya teori itu masih ngambang. Tidak ada penjelasan rinci di dalam teori tersebut. Sehingga kita harus berpikir untuk mencari referensi lain. Itu biasanya Bapak Ibu, hampir semua buku atau modul UT yang pernah ulun dapatkan rata-rata sistemnya seperti itu. Apakah memang sengaja dibuat UT seperti itu, atau memang dibuat tidak lengkap, atau memang seperti itulah keadaannya. Nah, jadi Bapak Ibu,
Sebelum kita lanjutkan, nah sampai sini apakah ada pertanyaan? Bagi yang belum mengetik mungkin masih ada peluang untuk memperbaharui atau untuk merevisi ketikannya. Tadi terakhir Bapak siapa? Bapak Muhammad As'ad kah? Kalau tidak salah. Dewa. Jadi Bapak Muhammad As'ad. Ibu Linda Yulianti ada? Ada, Pak. Silakan Ibu disampaikan Ibu Linda Yulianti. Inggih, Pak. Tunggu. Jawaban metode ceramah yang dilakukan di sekolah yaitu ada diskusi, metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Sedangkan untuk pendekatan itu pendekatan e-learning. Kenapa memakai pendekatan e-learning? Karena pendekatan yang digunakan dapat mengacu pada suatu cara untuk mempertanyakan, cari pengetahuan, dan mempelajari suatu gejala. Untuk strategi memanfaatkan media belajar dan penguasaan kelas. Untuk teknik pembelajaran di kelas tergantung bagaimana situasi dalam ruangan kelas. Misalnya ceramah, dilakukan ceramah. Jika ada diskusi, maka lakukan diskusi. Terima kasih. Oke. Pian tadi kan menulis ini sebelum Ulun sampaikan tadi beberapa jenis metode dan teknik Bapak Ibu Linda lah. Oke. Kalau Ibu Linda. Oke. Sebelum Ulun jelaskan tadi Pak Pian sudah ngirim. Ini sebelum jelaskan. Ulun sudah mengirim sebelum Pian jelaskan. Nah, menurut Ibu dari jawaban Pian, kira-kira apa yang perlu diperbaharui susunannya nih? Susunan yang untuk pendekatan strategi, metode, dan teknik, Pak. Iya. Apakah ini tertukar istilahnya? Pendekatan inquiry learning itu apakah pendekatan atau termasuk strategi? Pendekatan tuh pendekatan inquiry learning, Pak. Iya. Untuk strategi yang pernah dilakukan di sekolah yaitu yang memanfaatkan media belajar dan penguasaan kelas. Di dalam kelas ada diskusi, kerja kelompok, tanya jawab. Ibu cukup aja lah. Kita lewati ke penjawab berikutnya aja. Terima kasih, Pak. Oke. Ibu Fahlina. Silakan Ibu. Ini sudah rasa-rasa habis kuota aja misalnya. Bisa aja sambil dimatikan kameranya. Semuanya dipanggil untuk menyampaikan sesuatu, dibuka lagi kameranya nggak apa-apa. Mau mengurangi lelet. Silakan Ibu Fahlina. Pendekatan yang pernah saya lakukan dalam pembelajaran di sekolah adalah dengan menggunakan pendekatan kontekstual. Misalnya pembelajaran di kelas pada materi penerapan nilai sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memberikan contoh yang selalu dikaitkan dengan pengalaman nyata para peserta didik. Strategi pembelajaran, strategi yang dilakukan biasanya mengajarkan siswa untuk mengamati gambar yang disajikan. Kemudian bisa juga menyimak video pembelajaran yang telah ditampilkan oleh guru yang kemudian siswa biasanya dapat menemukan informasi dan merumuskan suatu masalah serta dapat menyimpulkan terhadap gambar atau video yang telah disimak tadi.
Metode yang dilakukan adalah metode biasanya ceramah, banyaknya ceramah, kemudian tanya jawab. Kemudian biasa juga ulun melakukan dengan cara metode diskusi. Teknik teknik yang dilakukan adalah menggabungkan berbagai metode yang pernah digunakan. Iki Bapak, sudah. Terima kasih Ibu. Selanjutnya lagi Ibu Astri Nurfarida. Suara Ibu Astri tidak terdengar. Tidak kedengaran Bu. Ya Ibu Astri suaranya kada terdengar, mungkin mic-nya dihidupkan dulu, diklik dulu. Suara Ibu Astri tidak terdengar. Oh, okay. Ya. Ada suaranya cuma halus ya. Kita lewati aja gini lah. Ibu Heni Wahyuni. Iya, kedengaran lah suara ulun, Pak. Iya, terdengar jelas Bu. Halo, Pak. Terdengar jelas Bu. Jawaban ulun, pendekatan pembelajaran yang pernah dilakukan di sekolah adalah pendekatan siswa aktif dalam pembelajaran. Guru hendaknya mengembangkan pembelajaran yang memungkinkan dapat dijadikan wahana bagi siswa untuk terlibat aktif. Yang kedua, strategi pembelajaran yang pernah dilakukan mungkin dengan cara menarik perhatian siswa terlebih dahulu, bisa menanyakan hal-hal yang berhubungan pelajaran, atau mungkin dengan sedikit humor atau candaan agar siswa tidak terlalu tegang. Yang ketiga, metode pembelajaran yang pernah dilakukan bisa dengan diskusi ataupun tanya jawab dengan siswa. Dan untuk teknik pembelajaran yang pernah dilakukan mungkin dengan berdiskusi. Tapi misalnya ada siswa yang anaknya kurang aktif dalam berbicara, bisa ikut berdiskusi dengan siswa lain yang lebih aktif. Terima kasih. Silahkan ditambahkan, Pak. Terima kasih banyak Bu. Selanjutnya lagi Ibu Yeni Herlina sudah tadi? Oh iya, Belum, Pak. Yeni Herlina. Mirip-mirip namanya. Bu Yeni. Iya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kontekstual. Karena pendekatan ini, guru akan memberikan gambaran dengan materi pembelajaran dan mencontohkan kejadian di dunia nyata. Tujuannya untuk mendorong siswa agar bisa menemukan suatu hubungan antara pengetahuan dan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Sedangkan strategi yang digunakan adalah intuitive learning, karena pembelajaran yang mempersiapkan situasi bagi anak untuk melakukan eksperimen. Misalnya, pertanyaan, melakukan penyelidikan atau pencarian secara mandiri untuk mendapatkan pengetahuan yang mereka butuhkan. Dalam model ini, peserta didik diarahkan agar dapat mencari tahu sendiri materi yang disajikan dalam pembelajaran dengan cara mengajukan pertanyaan dan investigasi mandiri. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode ceramah dan diskusi. Metode ceramah ini misalnya guru menjelaskan mata pelajaran sehingga bisa menghasilkan diskusi, bisa berdiskusi dengan muridnya setelah dijelaskan. Teknik pembelajaran yang digunakan adalah sama teknik ceramah dan juga diskusi. Terima kasih, Pak. Ya, selanjutnya Bapak aja gini kita lewat lagi lah. Bapak Muhammad. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar Pak? Dengar Pak? Ya, terdengar jelas. Nah, jadi yang biasa kita lakukan di sekolah, kebetulan ulun ini mengampu kelas 1 Pak.
Jadi yang biasa pendekatan konseptual yaitu memberikan gambaran peristiwa banjir yang disebabkan tersumbatnya lubang-lubang resapan. Kenapa saya memilih metode ini? Karena merupakan ketika anak-anak itu beralih dari masa kanak-kanak TK ke SD, itu mereka masih terbawa oleh suasana TK. Jadi kita perlu untuk melakukan pendekatan yang membuat mereka tertarik untuk mengimajinasikan sekaligus untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas. Kemudian strateginya yakni peserta didik melakukan scientific learning, yakni peserta didik melakukan proses mengamati, merumuskan masalah, dan sampai akhirnya mereka dapat memahami bagaimana proses terjadinya banjir tersebut. Kemudian metodenya simulasi, karena anak-anak kelas 1 SD ini sukanya mereka aktif, tidak bisa betah kalau duduk lama-lama di bangku. Nah, maka kita perlu simulasikan langsung. Sedangkan untuk tekniknya yakni tanya jawab. Terima kasih, Pak. Ya, dari yang ulun dengarkan membaca dari tulisan pian ini, ada kata-kata strategi scientific learning, mengamati, merumuskan masalah, dan selanjutnya aja gitu. Ini kelas 1 SD, Pak? Iya. Halo, Pak Muhammad. Sebenarnya kalau untuk ini, Pak, kita lebih apa ya namanya, kalau di prakteknya di lapangan mungkin untuk sampai merumuskan dan selanjutnya itu memang terlalu ketinggian. Nah, cuma kita kan ada goalnya. Meskipun kan untuk kurikulum Merdeka ini khususnya untuk kami kan ada fase-fasenya, Pak. Itu yang biasa kita rumuskan dengan kelas 2 nanti. Nah, jadi ada sudah gambaran ke depannya. Jadi sudah ada wacana ancang-ancang istilahnya, Pak, bahwa yang disimulasikan ini tujuannya apa gitu, Pak. Iya. Oke, terima kasih banyak Bapak Muhammad. Dari yang ulun baca-baca tadi di meeting chat, isinya bervariasi, dan secara garis besar ulun menganggap pian-pian sudah paham lah apa itu metode, apa itu pendekatan, apa itu strategi, dan juga teknik. Selanjutnya kita tes pemahaman pian-pian Bapak Ibu dengan cara seperti yang di mata kuliah pembelajaran PKN-DSD. Nantinya akan ulun bagi 5 atau 6 kelompok. Jadi sama nanti kelompoknya. Jadi tugasnya langsung 2. Bapak Ibu mengerjakan tugasnya sama persis dengan yang dilaksanakan di mata kuliah PKN-SD, tetapi materinya yang beda. Caranya sama persis, materinya beda. Kelompoknya sama persis. Jadi pian-pian sekali kerja kelompok bisa menghasilkan dua tugas mata kuliah. Nah, mudah-mudahan strategi ini bisa dimanfaatkan Bapak Ibu sekalian supaya maksimal lah, supaya maksimal dan tidak membuang banyak waktu. Kalau beda lagi kelompoknya, alih kena untung hari ini PKN berganti belang kelompoknya. Jadi sekalian aja satu kelompok itu 2 tugas jadinya. Oke. Untuk pembagian kelompoknya, insya Allah hari Senin atau Selasa ulun kirim Bapak Ibu lah. Hari ini ada acara nih maulidan di dekat rumah, jadi kada kau menyusun lagi hari ini. Untuk Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Samakan semua, Pak. Enggak sama ke siapa maksudnya? Mata kuliah lain. Untuk kelompok Mata kuliah yang lain, biar Pak. pada bingung, Pak. Jadi kami samakan semua mata kuliah. Mata kuliah lain rata-rata pembagian kelompoknya berapa, Bu? 4 dan 5 orang, Pak, sama. Kirim aja Bu, nanti kelompoknya yang 4 kirim, yang 5 kirim. Jadi ulun lihat pembagian materinya, seumpamanya pembagian materinya itu lebih mudah 5, maka ulun bagi 5. Kalau pembagian materinya lebih mudah 4, maka ulun bagi 4. Cuma kayaknya 4 Maksudnya ada, Pak. jumlah kelompoknya, Pak, atau orangnya? Jumlah Kalau kelompoknya yang penting. kelompoknya 6, Pak.
IPA aja yang Oke. 7. Oke, berarti ulun ikut yang 6 Bu. Soalnya 6 tuh pas kan 3-3. Oke, Pak. Oke. Kirim yang 6 kelompok aja pula. Jadi langsung ulun salin ke pembagian kelompok dan pembagian tugasnya. Jadi ini ketuanya Ibu atau Bapak nih? Bu Jamilah. Ibu. Ibu Jamilah ketuanya Bu lah. Nggih. Ketua kelas maksudnya. Iya, ketua kelasnya Ibu Jamilah. Yalah. Kenapa Bu? Mudah-mudahan Pian diberi kemudahan, diberi kelancaran yang diamanatkan ke Pian menjadi ketua kelas. Mungkin tercerewet sedikit, baik. Mudah-mudahan dari itu Pian dapat tercerewet sedikit aja pada yang lain. Karena catat pula nama Pian dan NIM Pian, catat aja. Kirim ke ulun, chat aja ulun lah. Ulun ketua kelompok, ketua kelas gitu. Yang ulun belanya ada instruksi langsung ke Pian aja, belanya ada sampai Piannya ulun cari ke. Oke. Oke, baik Bapak Ibu. Intinya kalau dengan ulun secara umum santai. Secara umum santai. Tetapi santainya kita tetap menghasilkan, tetap produktif, kurang lebih seperti itu. Apakah namanya metode yang ulun praktekkan ini? Ada tahu juga nah. Yang penting tujuannya sampai, gitulah. Karena dari kurikulum itu apapun nama kurikulumnya, tujuan pendidikannya harus sama. Begitu juga dengan kuliah kita. Di awal tadi kan ulun tampilkan capaian mata kuliah itu apa? Kayak apakah hubungan Pian cara menggawinya? Yang penting capaian itu tercapai. Karena di sini ulun sebagai tutor, maka mau kada mau Pian mau empati strategi atau teknik yang ulun terapkan. Itu aja bedanya. Mau kada mau Pian mau empati strategi dan teknik yang ulun terapkan. Minimal tugasnya yang ulun berikan Pian kerjakan itu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan Bu? Atau Bapak? Oke. Kita kan ada absen kah? Enggak, ulun tadi sudah membaca meeting chat apa nih namanya? Yang bergabung nih nah. Sudah ulun tandai tadi dah. Kalau yang minggu lalu kan ulun mau mengetahui jumlahnya. Oke. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, seumpamanya masih ada unek-unek yang kurang bisa disampaikan di sini, bisa disampaikan di WA grup atau WA ulun pribadi. Untuk pertemuan pada hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan hilap mohon dimaafkan. Pun akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.